Halo teman-teman, selamat pagi buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Junior di channel Bertani Sukses. Pada video kali ini teman-teman, kita akan melakukan pemangkasan pada tanaman tomat yang sudah 1 bulan setelah pindah tanam. Nah, pemangkasan kali ini teman-teman, kita lakukan eh, pemangkasan di daun dan tunas-tunas paling bawah. Oke teman-teman, untuk pemangkasannya seperti ini teman-teman. Oke sobat tani, sebelum kita lakukan pemangkasan, ada baiknya teman-teman kita perhatikan terlebih dahulu lebih dekat tanaman tomat yang sekarang ini yang sudah 1 bulan setelah pindah tanam. Nah, kalau kita lihat dari segi batangnya, teman-teman bisa lihat di sini, ini baru sekali pemupukan, tapi memang batangnya ini sehat dan gemuk. Ini karena memang selain dari pemberian pupuk melalui sistem kocor, kita juga melakukan pemupukan dengan cara disemprot. Oke teman-teman, di sini memang sudah kelihatan banyak tunas seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan lebih dekat. Tunas-tunas ini memang kalau kita biarkan, salah satunya memang pengaruhnya akan membuat tanaman ini semakin rimbun, tapi buahnya ini mungkin tidak lolos ataupun tidak bisa berbuah super teman-teman. Baik pun seperti ini. Nah, setiap batang memang, apalagi di varietas tomat TM Marvel ini, biasanya memang tunas dia di bawah bunga pertama itu biasanya memang sangat banyak muncul, tapi itu memang hanya di pemangkasan pertama. Nanti kalau sudah umur 2 bulan sebenarnya bisa juga tumbuh, tapi memang untuk potensinya mungkin tidak bisa terlalu besar, hanya tunas-tunas kecil. Nah, yang perlu kita pangkas di sini teman-teman, kita cukup memangkas di bagian ini daun-daun paling bawah, karena memang sudah bisa dikatakan teman-teman sudah tidak terlalu perlu, karena memang daun yang di bagian atas ini sudah cukup mengangkut nutrisi untuk tanaman tomat ini. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat di sini memang yang perlu kita pangkas di sini beberapa daun yang paling bawah. Sebenarnya memang kalau kita lihat di sini teman-teman ya, belum terlalu masak sebenarnya. Ini karena memang penggunaan fungisida sistemik dan secara penyemprotan secara teratur, jadi menyebabkan daunnya masih tergolong sehat. Nah, tapi teman-teman, kita tidak perlu memelihara daun ini terlalu banyak, karena memang untuk pembuahannya nanti teman-teman masih bisa jadi kurang sempurna, karena terlalu banyak daun, untuk buah nanti jadi berkurang. Nah, yang perlu kita pangkas seperti ini teman-teman, beberapa daun 1 2 3 4 per satu batang. Nah, demikian juga dengan tomat yang lainnya 1 2, sekitar 2 atau 3 sampai 4 daun teman-teman. Nah, tunas-tunas kecil yang ada di ketiaknya ini perlu juga kita pangkas. Tapi untuk pemangkasan seperti ini teman-teman, tunas yang ini tidak perlu kita pangkas di sistem pertanian untuk kita kali ini. Kenapa? Karena memang kalau 1 ataupun 2 batang kalau kita tinggalkan tunas khusus yang ini teman-teman, ini masih bisa berpotensi berbuah super ataupun masih besar ya, mengikuti dengan batang utamanya ini. Hanya saja memang kalau ini misalnya 3 tingkat mungkin sekitar 6 tingkat batang utamanya ini, di ketiaknya ini mungkin hanya berpotensi 4 tingkat teman-teman, tapi masih lumayan dan masih bisa berbuah super. Oke teman-teman, untuk pemangkasannya memang di bawah ketiak ataupun di bawah tunas ataupun di bawah bunga pertamanya ini. Nah, untuk pemangkasan selanjutnya nanti teman-teman, kita akan lakukan pemangkasan setelah tunas-tunas di atas bunga pertamanya ini sudah mulai besar. Nah, salah satunya teman-teman seperti ini. Kalau kita perhatikan, memang kalau terlalu sering menyentuh tanaman tomat ini bisa juga stres teman-teman, sama seperti manusia.
dia akan merasa terganggu dan stres. Oke teman-teman, seperti ini. Ini memang ada tunas di sini, tapi kalaupun misalnya kita pangkas sekarang tetap bisa juga, tapi karena memang masih terlalu kecil, takutnya nanti batang utamanya ini pada saat kita memotong akan terluka. Nah, ini berbahaya teman-teman. Jadi untuk sementara kita biarkan terlebih dahulu tunasnya agak besar seperti ini. Nanti setelah 1 minggu, katakanlah 1 minggu dari sekarang, kita akan lakukan pemangkasan selanjutnya nanti. Nah, untuk sekarang, untuk mengurangi daunnya, kita akan lakukan pemangkasan seperti ini sampai dengan selesai teman-teman. Karena memang kalau kita perhatikan lumayan lebat teman-teman daun tomat ini, jadi takutnya nanti kalau musim hujan itu yang perlu kita antisipasi, terlalu banyak mengangkut air ataupun nutrisi bagi tanaman tomat. Nah, akan mengakibatkan busuk batang dan layu pada tanaman tomat. Kira-kira seperti itu teman-teman tujuannya. Nah, setelah ini akan kita lanjutkan pemangkasan sampai dengan selesai teman-teman. Nah, oke Sobat Tani, sudah bisa melihat gambaran dari bentuk pemangkasan pertama ini. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, di sini saya sudah pangkas beberapa tunas seperti ini teman-teman. Kalau kita hitung sudah hampir 15 cm tunas yang kita pangkas ini, dan kalau kita lihat memang sudah mulai muncul pembungaan ya bentuknya. Tapi memang ini tetap juga harus kita pangkas, dan yang saya pangkas ini teman-teman, ini masih di bawah daun tingkat 3, artinya belum sampai tunas yang di bawah tingkat pertama. Nah, oke teman-teman, kalau kita lihat lebih dekat di sini, ini adalah calon tunas yang sudah saya katakan tadi, yang perlu kita biarkan pas di bawah bunga tingkat pertama ini. Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Namun kalau misalnya memang satu batang dia perlu lubang tanam, bisa juga teman-teman kita biarkan 1 ataupun 2 tunas, tapi memang untuk memaksimalkan buahnya biar super, semua kita pangkas kecuali yang ini teman-teman, tunas yang di bawah tingkat pertama ini. Nah, selebihnya kita pangkas semua teman-teman. Tapi ini memang karena tergolong tomatnya sangat sehat dan gemuk, jadi tunas-tunas yang di bawah sudah mulai besar seperti ini. Nah, untuk daunnya sendiri memang hampir setiap tomat memang hanya 1, 2, 3. Nah, hanya 3 daun paling bawah kita pangkas untuk mengurangi agar tomat ini nanti teman-teman tidak terlalu banyak daun. Nah, penyemprotan juga ini untuk menghemat pestisida, karena memang kalau misalnya kita biarkan daun yang paling bawah tidak kita pangkas, ini akan mengakibatkan pestisida akan boros karena kita harus semprot. Nah, kalau kita tidak semprot, akhirnya nanti daunnya masak dan akan menyebar ke daun bagian atas. Daun yang di atas ini teman-teman akan ikut busuk daun juga. Kira-kira seperti ini teman-teman, yang daun yang sudah hampir masak. Nah, demikian juga selanjutnya teman-teman sampai selesai kita lakukan agar proses pembungaan nanti ini biar lebih cepat. Nah, setelah pemangkasan ini teman-teman, nanti akan kita lakukan pemupukan kedua dengan menambahkan unsur hara fosfat untuk proses pembungaan agar pembungaan ini menjadi sempurna. Oke teman-teman, mungkin demikian video yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita selesaikan sampai selesai. Oke teman-teman, selamat pagi buat kita semua.